Bagaimana kabarnya? Tanya Hito. Semua beres, Tuan. Perusahaan Nona Velia mengalami kebangkrutan dan juga terlilit pajak. Jelas James. Hito tertawa. Bagus. Mereka pantas mendapatkannya. Kita akan lihat bagaimana mereka akan hidup dalam kemiskinan. Sudah pasti Velia akan datang untuk meminta bantuan. Hito memandang James. Beritahu semua bawahan. Jika mereka menemukan Velia, maka usir saja. James mengangguk. Baik Tuan. Hito melambaikan tangan agar James pergi meninggalkan dirinya. Asisten setianya itu menunduk hormat sembari keluar dari ruang kerja. Saat ini Hito berada di kantornya sendiri. Perusahaan kecil yang ia kelola waktu masih menjabat sebagai CEO di perusahaan ayahnya sendiri. Kantor itu memang tidak terlalu diperdulikan Hito. Hasil dari kantornya itu, ia belikan saham yang sekarang malah membuatnya menjadi sangat kaya raya. Hito memandang cincin nikah yang dulu sempat ia berikan kepada Velia. Masih teringat saat Velia mencampakkan cincin itu pada malam pertama. Malam pertama yang membuat Hito kedinginan tidur di lantai marmer yang dingin. Sedangkan Velia tidur dengan nyaman dalam selimut. Velia, kali ini giliranmu yang merasakan kedinginan. Aku sudah memberimu kesempatan dan kamu malah menyia-nyiakannya. Maka, hadapilah kesengsaraanmu kali ini. Ucap Hito dengan melempar cincin ke dalam tong sampah. Semburat oranye berpencar ke seluruh permukaan bumi. Cerahnya menyambut hari baru bagi sosok pria yang masih lelap di dalam balutan selimut. Kedua mata itu mengerjap. Tak kalah sinar oranye menembus dari balik sela-sela gorden. Hito bangkit sembari meregangkan otot-otot tangannya. Selama 3 tahun terakhir, baru ini ia merasakan mentari menyambut bangunnya. Sebelumnya, Hito selalu terbangun sebelum mentari bangun dari peraduannya. Mengerjakan tugas rumah layaknya pelayan. Tetapi kali ini, dirinya yang akan dilayani oleh para pelayan. James. Kamu sudah datang rupanya. Sapa Hito saat pria itu sudah keluar kamar dengan setelan rapi. James dapat masuk ke apartemen Hito karena ia tahu nomor sandi dan juga sebagai seorang asisten pribadi. Pria itu harus bangun lebih dulu dari atasannya. Selamat pagi Tuan. Sarapan, tawar James. Hito mengeleng. Kita sarapan di rumah papaku. Kita berikan kejutan pada mereka. James mengangguk. Apa kita langsung berangkat saja? Kita berangkat sekarang juga, ujar Hito. Keduanya keluar dari apartemen lalu masuk ke dalam lift. Kotak besi bergerak menuju lantai dasar. Dentingan berbunyi. Pintu terbuka dan keduanya keluar. Silakan Tuan, ucap James. Hito masuk ke dalam mobil dengan duduk di kursi belakang. James menyusul masuk dengan duduk di depan kemudian mengemudikan mobil sport berwarna hitam. Selang beberapa menit, mobil masuk ke perkarangan rumah bak istana setelah satpam penjaga membuka gerbang. Rumah berdesain Eropa dengan warna coklat tua. Pilar-pilar tinggi besar. Tanaman langka dengan air mancur di tengah-tengah halaman sudah menunjukkan bahwa rumah tersebut sangat mewah. James membuka pintu mobil. Mempersilakan tuannya untuk keluar. Setelah 3 tahun diusir dari rumah sendiri, kini Hito kembali dengan kuasa serta kekayaan yang melebihi ayahnya sendiri. Selamat datang Tuan. Sapa pelayan yang merawat bunga-bunga di pinggir rumah. Katakan pada mereka, aku datang berkunjung. Perintah Hito. Baik Tuan. Sahut pelayan wanita dengan bergegas masuk ke dalam rumah. Hito memandang ke sekeliling. Sama sekali tidak ada yang berubah selama 3 tahun ia tinggalkan. Bunga-bunga hasil tanaman mendiang ibunya, tumbuh dengan subur. Tidak ada yang berubah. Celetuk Hito. Selama Tuan pergi, Tuan Hutomo tidak mengubah apapun. Ia melarang perubahan dalam rumah. Semuanya sama seperti yang diatur oleh mendiang ibu Anda. Tutur James. Hito berdeci. Apa maksudnya? Jika papaku mencintai mama, dia pasti tidak akan menikah lagi. Tuan Hutomo. Nyonya Jenny. Tuan Hito datang. Ucap pelayan. Hito sudah pulang. Tanya Hutomo kembali.
Benar Tuan, jawab pelayan. Suruh dia kemari. Kebetulan kita lagi sarapan. Sudah bertahun-tahun aku tidak sarapan dengan putraku sendiri, ucap Hutomo. Baik Tuan. Pelayan lekas berlalu dari ruang makan. Jenny memandang Juan anak kandungnya bersama suami terdahulu. Wanita itu menyiratkan sebuah kecaman mendengar Hito kembali. Masih berani dia kembali, celetuk Juan. Memangnya kenapa? Ini rumahku, sahut Hito dari arah belakang. Ketiga orang yang duduk di kursi makan menoleh. Hutomo bangkit dari kursi dan langsung berhambur memeluk putranya. Kemana saja kamu selama ini nak? Tanya Hutomo. Nanti saja kita bicara. Aku perlu sarapan, ucap Hito. Ayo nak, kita sarapan bersama, ajak Hutomo yang sangat senang putranya kembali meski ia sudah mengetahui keberadaan Hito dari kaki tangannya yaitu Cody. Hito duduk di samping Hutomo berhadapan dengan Jenny serta Juan yang telah berpindah tempat duduk di samping ibunya. Apa kabar Nyonya Jenny? Tanya Hito. Begitulah Hito menyebut ibunya tirinya dengan sebutan Nyonya. Pria itu tidak setuju saat Hutomo menikah lagi. Apalagi Jenny serta Juan memang tidak pernah menyukai dirinya. Oh, Juan, bagaimana kabarmu? Tanya Hito. Kami baik-baik saja, sahut Jenny. Baguslah, balas Hito. Sudah, ayo kita makan dulu, sela Hutomo. Keempatnya sarapan bersama, sedangkan James sarapan di ruang dapur, di mana para asisten serta kepala pelayan sarapan di sana. Kenapa kamu kembali? Sudah kehabisan uang. Bukankah begitu banyak uang yang kamu curi? Cerca Jenny. Hito tersenyum. Aku sama sekali tidak merasa mencuri. Ada tikus-tikus di dalam perusahaan saat ini. Itu sebabnya aku kembali untuk menangkap dan memusnahkan hewan pengerat itu. Syukurlah kamu kembali nak. Maafkan papa yang waktu itu mengusirmu. Saat itu papa emosi karena mendengar ulahmu. Tetapi semua itu tanpa bukti jelas siapa yang melakukan penggelapan. Terang Hutomo. Aku memang harus kembali. Rumah ini serta perusahaan bukankah milikku? Aku tidak mau menyerahkannya sepersen pun kepada orang lain, tambah Hito. Hutomo menepuk pundak Hito. Iya nak, semuanya adalah milikmu. Jenny serta Juan terlihat kesal akan perkataan Hutomo. Apa selama ini mereka tidak dianggap keluarga? Jenny menikahi Hutomo hanya karena harta kekayaan yang dapat menunjang hidup mewahnya. Apa papa tidak menganggapku? Tanya Juan. Bukan begitu. Semua ini memang milik Hito. Kamu akan dapat bagian juga nantinya. Bukankah dua anak cabang sudah menjadi milikmu? Tutur Hutomo. Sayang, dua anak cabang itu sudah mau bangkrut, ucap Jenny. Aku memberikan perusahaan itu saat sudah maju. Anakmu saja yang tidak berguna, kesal Hutomo. Dua anak perusahaan diberikan kepada Juan sebagai bagian dari keluarga Hutomo. Namun, anak perusahaan itu malah dibuat bangkrut oleh Juan. Pria itu kerjaannya hanya berfoya-foya saja. Perusahaan sebesar apapun akan tetap bangkrut kalau diberikan kepada Juan. Hidupnya saja suka berfoya-foya, cecar Hito. Aku hanya tidak beruntung saja, sangkal Juan. Hito berdeci dan enggan untuk menyahuti ucapan sanggahan dari Juan. Percuma saja berdebat. Pria seperti Juan tidak mau merasa kalah, dan berdebat dengannya hanya membuang waktu saja. Keempatnya selesai sarapan bersama. Hutomo serta Hito berjalan menuju ruang kerja, sedangkan Jenny dan Juan memisahkan diri. Kenapa papa mencariku? Tanya Hito dengan sedikit kesal. Kamu anak papa. Jelas orang tua mengkhawatirkan anak tunggalnya, jawab Hutomo. Hito berdecak. Bukankah ada anakmu yang satu lagi? Papa menyuruhku pulang karena perusahaan Hutomo mulai tersingi dengan perusahaan lain bukan? Hutomo mengembuskan napas panjang. Putranya dapat mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Salah satu alasan agar Hito kembali adalah performa perusahaan memang menurun. Selama 3 tahun terakhir, perusahaan selalu mengalami kerugian dan kegagalan proyek.
Kerugian yang ditimbulkan bukan sedikit, dan jika diteruskan akan berdampak pada kebangkrutan. Perusahaan yang Hutomo kelola bergerak pada bidang pertambangan, properti, dalam bidang makanan serta kesehatan. Hampir semua sektor dikuasai oleh klan Hutomo. Hutomo tidak ingin hasil dari kerja keras leluhurnya gagal. Keluarga besarnya mempertahankan agar keluarga Hutomo selalu menjadi keluarga yang terpandang. Itu kesalahan papa yang sudah memelihara tikus-tikus kecil hingga mereka semua berkembang biak. Sarkas Hito. Itu sebabnya papa ingin kamu kembali. Ini semua milikmu Hito, ucap Hutomo. Aku ingin papa mengalihkan semua aset atas namaku. Aku ingin menggabungkannya dengan perusahaanku sendiri. Hutomo mengangguk. Segera papa lakukan. Hito beranjak dari sofa dan hendak melangkah keluar. Tetapi suara tua dari Hutomo menghentikan langkah dari pria itu. Papa merindukanmu. Kemana kamu selama ini? Maafkan papa yang mengusirmu waktu itu. Semuanya papa lakukan agar bisa mengetahui kebenarannya. Nyatanya benar. Setelah kamu pergi, semuanya menjadi kacau. Terang Hutomo. Hito mendekat pada pria tua yang saat ini tengah menatapnya penuh kerinduan. Pelukan hangat pria itu berikan. Hito juga merindukan Hutomo. Selama 3 tahun keduanya tidak bertemu. Kamu kemana selama ini? Tanya Hutomo. Ayo duduk kembali. Hito kembali duduk. Tetapi kali ini di samping ayahnya. Segalanya Hito katakan kepada Hutomo. Tentang hidupnya yang menumpang serta perlakuan mantan mertuanya. Mereka semua memandang harta. Ucap Hutomo. Mereka sudah mendapatkan pelajarannya. Sekarang Hito hanya akan fokus pada tikus yang mencoba mengerogoti kita. Ucapnya. Sekarang Hito sudah kembali. Rencana kita bisa gagal kalau begini. Decak Juan. Jenny yang duduk dengan angkuhnya, seolah menganggap kekhawatiran Juan biasa saja. Kemarin mereka berdua bisa membuat Hito terusir. Kali ini pun keduanya akan melakukan hal yang sama. Sudah 3 tahun kita mengeruk harta milik Hutomo. Tetapi harta dari pria itu masih tidak pernah habis. Ucap Jenny. Aku ingin menguasai semuanya. Semuanya harus menjadi milik kita. Juan tertawa. Mama benar. Harta Hutomo harus kita kuasai. Semuanya berkumpul di ruang pertemuan keluarga. Tiba-tiba saja Hutomo menginginkan semuanya hadir untuk memberikan sebuah pengumuman. Kerabat dekat juga datang karena hal ini menyangkut dengan perusahaan milik dari klan. Kepala keluarga tamak datang dan mulai bergosip saat melihat Hito yang juga hadir. Semuanya masih benci lantaran kasus penggelapan dana yang Hito lakukan. Para kerabat saling berbisik satu sama lain. Hito hanya menebalkan telinga dan tak kuasa untuk berdebat. Aku mengumpulkan kalian di sini karena ingin menyampaikan kemunduranku di dunia bisnis. Ucap Hutomo. Semua orang yang duduk di kursi sedikit kaget akan keputusan dari Hutomo. Pasalnya, tidak ada tanda-tanda jika pria parubaya itu akan pensiun. Semua mata melirik Hito termasuk Juan serta Jenny. Ini keinginanku. Aku ingin menikmati masa tua tanpa memikirkan persoalan perusahaan. Ucap Hutomo. Kami harap kamu memilih pemimpin yang tepat. Saran salah satu pria kerabat Hito. Aku sudah memutuskan untuk menyerahkan semuanya pada Hito. Ucap Hutomo. Apa? Kaget semuanya. Kami tidak setuju. Hito hampir membuat malu keluarga atas apa yang dia lakukan. Begitulah pendapat-pendapat dari para kerabat. Hito hanya diam mendengar celotehan dari masing-masing pria serta wanita yang memiliki hubungan kerabat dengannya. Kenapa tidak Juan saja? Usul yang lain. Telinga Hito berdengung mendengar nama saudara tirinya disebut. Ia hanya tersenyum dalam hati. Para tikus itu rupanya telah membuka kedok mereka sendiri. Selama 3 tahun perusahaan mengalami kerugian. Lalu perusahaan yang dipimpin Juan juga mengalami kebangkrutan. Mereka malah memilih pria seperti itu daripada Hito yang hanya dituduh korupsi. Sudah sangat jelas jika mereka semua mengeruk harta klan demi kepentingan pribadi masing-masing.
Kito bertepuk tangan. Usul yang sangat bagus. Setidaknya Juan tidak pernah korupsi. Tidak sepertimu yang mengelapkan uang perusahaan demi pribadi. Cetus yang lain. Jenny tersenyum senang putranya dipuji. Para kerabat klan Hutomo menyenangi putranya daripada sang pewaris asli. Perusahaan mengalami kerugian selama 3 tahun. Aset klan Hutomo sebagian dipakai untuk menutupi kerugian itu. Kito berdecih. Klan Hutomo hanya secuil saja di mataku saat ini. Jangan sombong kamu, Hito. Bentak yang lain. Papa, aku berubah pikiran. Berikan saja tampuk kepimpinan kepada Juan. Ucap Hito. Hutomo kaget. Nak, ini semua milikmu. Aku tidak memerlukannya. Berikan saja kepada Juan. Sesuai dengan aturan dari klan, suara terbanyaklah yang menjadi kepala keluarga Hutomo. Bukan? Jelas Hito. Baguslah kamu sadar. Celetuk Juan. Hito hanya tersenyum miring. Silakan ambil saja. Hutomo memegang pundak putra kandungnya. Nak, kamu yakin? Hito mengangguk. Benar Pak. Berikan saja pada Juan. Baiklah. Ucap Hutomo pasrah. Semuanya terlihat senang Juan yang menjadi pemimpin perusahaan sekaligus klan William Hutomo. Wajah senang serta senyum mengembang tertarik dari wajah Jenny serta putranya. Menjadikan Juan sebagai pemimpin klan adalah cita-cita dari Jenny. Dengan begitu, mereka akan berkuasa penuh atas semuanya. Kenapa Tuan memberikannya? Tanya Cody. Aku ingin membuat senang mereka. Lihat saja. Dalam beberapa hari, semuanya akan berbalik. Kito berbalik arah dari menatap pemandangan luar. Pria itu mendekat pada Cody. Katakan pada Papa untuk tetap tenang. Aku akan mengambil semuanya. Cody mengangguk. Baik Tuan. Aku pamit dulu. Pulang ke apartemen lebih tenang. Ayo James. Keduanya keluar dari rumah menuju mobil. Sabuk pengaman sudah terpasang pada tubuh keduanya. James mulai menghidupkan mesin. Coba tes rem mobilnya. Pinta Hito. Kenapa Tuan? Tanya James. Lakukan saja. James melakukan apa yang diminta Hito. Ia mulai menjalankan mobil secara perlahan lalu menginjak rem. Namun, matanya terbelalak karena rem mobil tidak berfungsi dengan benar. Ada yang berusaha untuk mencelakai kita. Ucap James. Mereka ingin melenyapkanku rupanya. Hito mengeram marah. Rahangnya mengetat. Tangannya mengepal geram. Jalankan mobilnya. Baik Tuan.